Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Sorry banget, tadi saya sempat upload video, ternyata videonya ada problem dari suaranya. But hopefully ini bisa udah better suaranya. Tadi saya restart dulu PC-nya plus ya pokoknya gitu teman-teman ya. So tanpa berpanjang lebar kita langsung aja masuk ke dalam update. Starting from daily time frame, weekly time frame. Kayaknya saya munculin dari weekly time frame juga karena ada pembahasan menarik. Jadi dari sisi closing price untuk weekly-nya, finally kita ngelihat Bitcoin kembali gagal mempertahankan weekly moving average 200, which is ini adalah bad indication untuk trend daripada si Bitcoin sendiri. But kalau kita lihat dari sisi time frame weekly ya, ini sebenarnya masih ada trend line sih. Nah teman-teman, coba lihat ya, apakah ini trend line yang benar-benar bisa mensupport Bitcoin dan itu di kisaran harga 21.000 lebih kurangnya ya. Kita lihat aja untuk sepekan ini akan seperti apa. Nah, yang pasti kalau dari sisi time frame daily, skenario yang saya lihat saat ini memiliki potensi untuk terjadi juga berdasarkan rejection yang terjadi pada kisaran trendline ini ya. Jadi kalau kita lihat trendline first rejection and then second rejection, dan sekarang kita tuh somehow penurunan agresif yang terjadi dalam tanggal 19 Agustus itu tuh ketahannya bener-bener di area trendline itu. Nah kalau saya pribadi ngelihat ini kan istilahnya kita ketahan di trendline ini nih udah bergerak 2-3 hari terakhir ya. Memang sih kalau dilihat dari pergerakan candle hari ini menurut saya nggak terlalu bagus, dan juga kita nggak ngeliat banyak momentum untuk beli, dan memang sih ini sebenarnya karena hari ini masih hari Senin juga, jadi kita biasanya belum terlalu lihat pada banyak aktivitas. Nah kalau kita lihat nih sepekan ini kemungkinan aktivitas transaksi akan bertambah itu di kisaran pertengahan minggu, lebih tepatnya di hari Kamis, karena ada event Jackson Hole Symposium dan di situ akan ada Jerome Powell speak tapi di hari Jumatnya, jadi sekitar Jumat malam. Nah ini kayaknya kalau ngelihat nih ya, ada price consumer expenditure, ini juga penting karena ini ngelihat dari sisi personal spending, artinya ada daya beli masyarakat, itu akan terlihat dari data-data ini juga. Dan itu ada juga GDP rilis, tapi ini kan sebenarnya kan udah yang kedua nih teman-teman. Kalau yang kemarin itu kan yang lebih advance, which is itu kita udah pernah bahas juga. Ya pokoknya GDP kali ini ya mungkin akan berdampak ke arah untuk nilai dolarnya aja ya. Jadi kita lihat sekarang dolar itu sebetulnya ada potensi membentuk yang namanya double top, dan kalau misalkan memang dolar ini double top, which is kita ngelihat dia nanti mungkin pullback, habis itu dia ketahan untuk dia create higher low-nya, baru kemudian ini menurut saya melengkapi skenario yang saya personally lihat berpotensi terjadi pada Bitcoin di time frame daily ya, dimana kita ngelihat all of this process itu sebagai wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, baru A wave. Jadi untuk ke wave B-nya itu harus diiringi istilahnya 3 wave koreksi biar lebih ideal ya. Wave 1, 2, and then 3. ABC corrective pattern, habis itu kita ngelihat mungkin dia finishing naik ke atas dulu, dimana kita sebagian yakin ya kalau misalkan kan di sekitar November itu kan ada midterm election ya, dan kalau misalkan memang rencananya akan ada window dressing, which is ini disponsorin sama pemerintah Amerika Serikat, berarti ada kemungkinan Nasdaq, Dow Jones, dan S&P 500 saat ini itu hanya dalam proses retest terhadap area supportnya aja, jadi ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi. Dan naiknya ini sebetulnya adalah untuk kita mencari opportunity untuk melakukan short ya. Kalau saya personally, saya pertimbangannya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya dikasih rebound, perencanaan saya sih di kisaran Fibo 38,2 sampai Fibo 0,5 itu akan menjadi area untuk saya mencoba ya, melihat apakah di situ akan ada opportunity untuk melakukan short. Dan lagi kenapa di kisaran Fibo 38,2, pertama turunnya sangat agresif. Kedua, kalau saya tarik ke samping seperti ini merupakan area support resistance juga. Jadi kalau misalkan memang kita naik nih, mungkin mentok-mentok di 22.500 lah sebelum kita ngelihat dia balik turun lagi ke harga yang lebih rendah. Dan kenapa situasi tersebut menurut saya ya itu ideal untuk terjadi terlebih dahulu. Nah ini mungkin saya kasih penjelasannya di chart terpisah aja. Jadi kalau kalian lihat ini, posisi saat ini itu memang kita menghadapi trendline yang sangatlah major. Jadi kalau bisa dibilang antara dua kemungkinannya ya, either kita breakdown turun langsung lebih jauh signifikan sampai ke $19.000, atau kita dikasih naik dulu
ya, untuk kemudian menjemput liquidity, baru kemudian big fund kita bisa jualan lagi ya. Jadi pertanyaannya tuh gini teman-teman, kalau misalnya kita bilang bandar yang punya kendali atas pergerakan pasar ya, terus terang ya setuju pastinya, saya setuju pastinya. Cuma mereka nggak bisa dengan gampangnya ngontrol harga. Untuk ngontrol harga mereka juga butuh duit ya. Dalam artian sekarang gini, kalau misalnya kita sebagai pemain besar, misalkan saya masih punya cadangan 1 juta Bitcoin deh. Oke, nah dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi, kita ngelihat market break ya, let's say kayak gini, ini market break. And then dia break juga dari supportnya. Nah sekarang dia break lagi dari area-area ya. Ini sorry, kita zoom in deh ke time frame 1 jam ya. Jadi kayak lagu yang itu tuh, zoom in ya kan, zoom out ya. Nah kita tarik lagi ke bawah sini, dia pun sudah break pada kisaran support yang ada di sini ya. Dan terakhir kita nggak ngelihat, kita belum lihat lah dia mampu create yang namanya lower low. Jadi kita masih bertahan di atas range ini. Cuman kalau misalnya saya punya 1 juta keping Bitcoin dan saya pengen jualan, pertanyaannya adalah gimana caranya? Karena saat ini kalau kita berbicara soal trend ya, soal trend is your friend, buat trader following the trend ya kan. Di sini memang dia terdapat double bottom, and then kita ngelihat market rebound ya kan. Cuman pada saat market rebound, supply demand trader ini ngelihat sebagai area supply. So kita tuh lagi reject nih terhadap area supply-nya ya, karena terakhir itu terjadi break di sini. Ya, more likely seperti ini terjadi break bottom, and then ada supply dan lain sebagainya. Terus kita ngelihat posisi market turun lumayan signifikan, ya. Terus kita tarik dari, ya kita bisa bilang recently dia punya apa ya, Fibonacci retracement lah ya, dari area yang di atasnya, which is kayak gini. Ini swing high-nya ketemu swing low-nya. Kita lihat di sini, kita tarik gunakan Fibonacci 38,2. Oh, ternyata dekat banget nih sama Fibonacci 38,2%. Dan ini bisa men-trigger orang-orang untuk mencari opportunity melakukan short ya. Ibaratnya nih, kalau nanti kita ngelihat marketnya seperti ini, dia naik, dia break. Nah, supply demand trader itu mulai berpikir, oke, ini dia udah break nih dari kisaran support, resistance range yang ada di sini. Nah, kita cari area demand-nya. Nah, jadi supply demand trader itu mungkin akan langsung nge-flip perspektifnya menjadi long. Ya, dia lihat, it's time for me to go long, ya kan? Ini saatnya masuk long. Boom. And then akan ada orang-orang yang mulai ngelihat ya, ini kan balik lagi ya, kita berbicara soal retail. Retail kan pasti ada yang trading juga mau kena Fibonacci retracement. Ini kena Fibonacci 38,2 nih, time to short. Jadi sampai dengan range saat ini terjadi, itu masih ada orang yang siap berjualan. Dan kalau misalkan kita sebagai big fund, kita pengen jualan, kita harus menyingkirkan orang-orang yang mau jualan itu. Yang kita butuhkan justru adalah, lu mau beli nggak gitu loh. Karena gue butuh orang yang mau beli barang gue gitu. Sama aja kayak kita istilahnya punya tanah, kita punya properti nih, kita udah beli, tapi kita nggak bisa jual. Kenapa? Karena nggak ada yang mau beli. Nah, logiknya itu sama. Itu juga terjadi pada market. Jadi kenapa saya katakan menurut saya jauh lebih ideal kalau kita bisa naik dulu, supaya big fund sendiri itu pasti pengen dapat harga yang lebih better. That's why ketika nanti orang-orang udah mulai berpikir bahwa it's about time to buy ya, kita ngelihat break lagi nih, dia udah mulai create higher high, higher low. Wait a minute, ini kayaknya kalau turun bakal jadi higher low lagi, and then orang start beli lagi. Nah, di saat yang sama situasi ini ya menimbulkan orang flip dari yang namanya sell ke buy, dan at the same time kita as a whale, thank you so much. Ini dia saatnya kita melakukan short dari price yang lebih better. Orang-orang siap beli, udah ada beberapa pembeli yang siap beli barang kita, dan ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya teman-teman, dengan situasi skenario saat ini, apa sih yang dilihat oleh para retail? Menurut pandangan saya sih masih dalam keadaan short. Even dengan penguatan terakhirnya aja, ini cenderung korektif dan mungkin membentuk semacam rising wedge. Setelah itu dia break. Di sini pun saya cukup yakin pasti ada orang yang hit sell buttonnya ya. Jadi pertanyaannya adalah seberapa banyak duitnya ya yang bisa neken harga jauh lebih ke bawah lagi ya. Dan seberapa banyak demandnya saat ini, dan gimana kira-kira strateginya si big fund kita untuk menciptakan environment bahwa
ini loh sebenarnya area ideal untuk dibeli supaya dia bisa jualan. Oke, saya rasa itu teman-teman update saya seputar Bitcoin kali ini. Jadi quick update aja. Before saya tutup, saya pengen ucapkan thank you so much buat teman-teman yang udah memberikan support dan dukungan melalui komen di YouTube video terakhir saya. Tentu saja di sini saya sangat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi teman-teman juga yang mengapresiasi apa yang saya sampaikan. Hopefully saya selalu bisa berkarya, selalu bisa memberikan update informasi yang baik dan detail untuk teman-teman sekalian. Semoga kiranya kalian suka dengan video ini ya. By the way, kalau misalnya kalian suka dengan kontennya, make sure kalian give me your thumbs up. Bantu video ini untuk mencapai 750 likes buat saya mendapatkan konfirmasi ya kalau next video kita bikin untuk Bitcoin roadmap ya, karena ada update roadmap yang menurut saya cukup menarik. Nanti kita discuss lebih detailnya. So before kita masuk ke dalam video roadmapnya, make sure kalian support video ini dengan 750 likes. Alright, I think that's it teman-teman. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.